Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersama, dibangunkan oleh Allah, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena alladzi yatawaffal anfusu hina mautiha lam tamut fi manamiha wallati tuqta ila ajalin musamma. Jadi berkali-kali sering saya terangkan, ternyata kita ini mengalami dua kematian. Kematian yang pertama adalah yatawaffal anfusu hina mautiha, adalah jiwa ketika dimatikan ia dalam tidurnya. Jadi dalam tidur itu pada hakikatnya kita telah mati, Pak. Raga kita sudah tidak bisa berkutik apa-apa. Makanya diselentik apanya udah diam aja. Roh kita sudah diangkat dari jasad kita. Makanya disunahkan kata baginda Rasul sebelum tidur itu berwudu dahulu, ya, kalau sempat sholat witir terlebih dahulu. Karena bainal isya'i wal fajri witran, gitu kan? Karena di antara waktu isya dan subuh itu adalah waktu kita untuk melaksanakan sholat witir. Kenapa kita disunahkan sebelum tidur berwudu? Ya namanya ruh sudah keluar dari jasad kita, otomatis ya bisa saja hal itu bisa menjadi rebutan makhluk-makhluk di luar kita. Maka disunahkan kita berwudu. Wallati lam tamut fi manamiha wa tuqda ila ajalin musamma. Dan jiwa-jiwa yang memang Allah matikan sudah pada ajalnya, sudah menjadi ketetapan takdir hukmi namanya. Takdir yang sudah pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti masalahnya ada takdir ikhtiari, ada takdir yang perlu adanya ikhtiar dan usaha dari kita. Insya Allah pada pembahasan yang akan datang akan kita bahas bagaimana kita cara memahami takdir kita supaya tidak salah kita bersuudzon kepada Allah, tidak salah dalam menilai apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terkadang kita merasa teraniaya, bahkan kita sampai berucap dalam hati kita terkadang seolah-olah hidup ini tidak adil, gitu kan? Seolah Allah ini tidak adil dengan kita, padahal tidak itu ya yang jadi masalah. Akan tetapi karena masalahnya kita tidak paham dengan hikmah yang Allah berikan, sehingga kita lebih banyak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu paham juga tuh bainal qada'i wat takdir, antara qada dan takdir. Insyaallah lah pada pembahasan yang akan datang akan kita sama-sama bicara di sini, akan kita sama-sama membahas di sini. Karena jujur bagaimanapun saya masih taraf belajar, bukan tarafnya seorang penyampai, tidak seperti Ustadz Aslam, Zainal Abidin atau Ustadz Khalid Basalamah dan lain sebagainya yang tarafnya sudah musarrih, sudah tarafnya pensyarah dari beberapa kitab. Tapi walaupun sedikit, insya Allah kita akan sama-sama berbagi ilmu, kita sama akan mengkaji Allah Subhanahu wa ta'ala akan ayat-ayat kauniyahnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sebelum kita berbicara ya panjang lebar dari salah satu kitab yang akan kita bahas, yaitu lanjutan kitab Dhurratun Nasihin, sedikit akan saya jabarkan
beberapa qiraah di dalam sholat. Ya, tadi kita sholat tahajud sengaja saya membaca 2 qiraah supaya kalian tahu dari mana sanadnya, dari mana periwayatannya. Kenapa saya terkadang Al-Fatihah tidak diawali bismillah. Kemudian ketika menginjak bacaan surah pun saya tidak diawali bismillah. Ya, baik sirri ataupun jahriyah. Atau terkadang saya membaca Al-Fatihah dengan membaca bismillah. Kemudian sebelum menginjak ke surah kita baca bismillah juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadduhaha dan seterusnya. Terkadang saya juga alhamdulillahirabbil alamin, langsung wasyamsi wadduhaha dan seterusnya. Itu ternyata Pak, dalam tafsir Al-Maraghi, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu memiliki sanad semua. Jangan kemudian kita memvonis orang-orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihahnya itu golongan A, golongan B. Jangan seperti itu. Sebaliknya, orang yang membaca bismillah di awal Al-Fatihahnya dengan jahriyan itu golongan C seumpamanya. Jangan seperti itu. Karena mungkin saja mereka sudah tahu periwayatannya. Dan semuanya bersumber kepada baginda Rasul. Dengan satu periwayatan yang sangat jelas sekali. Sudah sangat diakui oleh ulama-ulama qurra, para ulama-ulama qari, para talil Quran, para hafizul Quran, para mufassiril Quran. Pada hakikatnya ikhwani wa akhwati, cara membaca Al-Quran itu berkiblat pada 2 ulama. Ya, ada ulama Basrah dengan ulama Kufah. 2 periwayatan ini semuanya sama bersumbernya kepada baginda Rasul. Ya, cuman lahjahnya, cara pengucapannya, cuman uslubnya, keluar makhrijul hurufnya setiap para sahabat itu kan berbeda. Itulah yang menyebabkan perbedaan di dalam pembacaan ayat Al-Quran. Maka sebelum terjadinya perbedaan itu, baginda Rasul sudah memberikan sabdanya. Mungkin ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau mengatakan nuzilal Quran ala sab'ati ahruf, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada 7 huruf. Artinya dalam 7 macam qiraat dan bacaan. Namun ketujuh bacaan tersebut tidak kemudian di luar daripada apa yang diajarkan oleh para sahabat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wal akhwati, mereka para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf yang membaca bismillahirrahmanirrahim setiap Al-Fatihah dan setiap menginjak kepada suratnya membaca bismillahirrahmanirrahim, meyakini bahwa bismillah adalah merupakan bagian daripada ayat Al-Quranul Karim. Mereka siapa saja yang berpendapat pada kelompok pertama ini, di antara para sahabatnya pertama adalah Ibnu Abbas. Kita paham Ibnu Abbas ini adalah Abal Mufassir, bapaknya para mufassir. Salah satu sahabat yang didoakan oleh baginda Rasul, ya Allahumma allimhu wa faqihu wa ta'wili fil Quran. Yang didoakan oleh baginda Rasul, ya Rabb, jadikan orang ini ya memiliki takwil, berikan satu ilmu pemahaman tentang Al-Quran. Cuma satu sahabat, siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anaknya siapa tuh? Anaknya Utsman bin Affan dari garisan Sufyan. Itu termasuk paman baginda Rasul berarti ya. Di antara adalah as-sighar, awalus sighar minal muslimin, anak-anak yang pertama kali masuk Islam, di antaranya Ibnu Abbas. Sangat cerdas sekali Ibnu Abbas. Kemudian yang meriwayatkan juga bismillah termasuk daripada ayat Al-Quran adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, kita kenal siapa Ali, as-sigharul muslimin, ya, anak-anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Kemudian dua dari para sahabat adalah Ibnu Umar. Ya, kita pahamlah Ibnu Umar siapa, ya, Al-Khuffat juga, ya. Kemudian di antara sahabat yang mengikuti tarekah ini adalah satu sahabat lagi, Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah ahli mufassir juga. Dan semua para sahabat tidak ada yang enggak hafal Quran, semua hafal Quran semua. Ya, setiap baginda Rasul dapat wahyu, mereka menulis di pelepah-pelepah korma,
menulis di tulang-tulang hewan, ya, kemudian dihafalkan. Setelah itu dibuang udah, sebagian ada yang disimpan. Jadi kebanyakan sudah taruh di otak mereka Al-Qur'annya tuh. Ya, makanya baginda Rasul sangat bersedih ketika peristiwa Bi'rul Ma'unah. Kenal ya Bi'rul Ma'unah? Ketika 70 sahabat penghafal Al-Qur'an ditugaskan untuk berdakwah ke Yaman Selatan, dibantai di tengah jalan oleh orang-orang Yahudi. Ya, semuanya meninggal semua. Saking sedihnya beliau melakukan sholat gaib selama 7 hari kalau tidak salah, dan melakukan qunut nazilah selama setengah bulan kalau tidak salah seperti itu. Itu kenapa? Sangat bersedih karena kalau hilangnya para penghafal Al-Quran, sudah hilang tuh Al-Quran ketika itu. Ya, walaupun ya masa penulisan Al-Quran terjadi ketika masa Sayyidina Abu Bakar, itu pun belum rampung sampai akhirnya dirampungkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, sehingga tulisan Al-Quran disebut dengan Rasam Utsmani, tulisan Utsmani. Ya, dulu Al-Quran pun penulisannya tidak sempurna seperti kita sekarang. Ya, kita masih bisa baca ba titik satu di bawah. Kalau dulu kalau dikata abi itu nggak ada, semua cuma gini doang. Kalau dikata ba itu ya cuma seperti ini aja, tidak ada titiknya. Ini penambahan ini oleh para tabi'in. Siapa yang menambahkan titik, siapa yang menambahkan harokat, itu ada sahabat para tabi'in. Di antara yang menambahkan titik, di antaranya Abu Musa adalah Abu Aswad Ad-Duali. Ya, nanti ada Yazid bin Imamah. Di antara yang menambahkan harokat fathah itu seperti ini, kasrah pun seperti ini. Masya Allah, menjadi amal jariah bagi beliau-beliau ini. Karena kita sudah bisa membaca Al-Quran. Ya, itu di antara sahabat yang meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada ayat Al-Quran dan bagian daripada surat Al-Fatihah. Beliau pun sama, ya, meriwayatkannya dari satu sanad, seorang sahabat Nabi Anas bin Malik. Beliau pernah sholat di belakang baginda Rasul dan pernah sholat pula di belakang Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Terkadang mereka, ya, para sahabat yang empat itu, dan baginda Rasul setiap datangnya wahyu pun mengawali, menyampaikan kepada para sahabatnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan landasan itulah mereka mengatakan bahwa Bismillah bagian daripada ayat Al-Quranul Karim. Bahkan dari Anas bin Malik pula hadisnya sudah jelas, ya, mengatakan bahwa bacalah kalian surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi permasalahan adalah bolehkah kita jahriyan atau sirriyan? Kita boleh membaca Al-Fatihah Bismillah itu dengan keras atau pelan? Kedua-duanya insya Allah sahih. Dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam Nawawi mengatakan, ya, sirriyan wa jahriyan sama, sodaqah. Kita pernah belajar hadis dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa al-jahiru bil Quran sodaqah, wa sirru bil Quran sodaqah. Membaca Al-Quran dengan keras sedekah, sirri pun sedekah. Lah, apa bedanya? Dan sangat ringan sekali membaca Bismillah dalam Al-Fatihah, dijelaskan ataupun tidak dijelaskan sama saja. Cuman kalau orang awam, ngerinya kalau imam tidak dijelaskan, mereka meyakini bahwa Bismillah bukan ayat Al-Fatihah. Sehingga seorang imam yang mengerti tarbiyah, yang mengerti pendidikan kepada umat, membaca Bismillah untuk tarbiyatan yang makmum, yang am, yang mereka dinyatakan ilmunya itu masih awam.